Misteri di Gunung Salak. Part 3. Selamat tinggal Bayu. Gue mundur menjauhi Bayu. Ketika gue melihat di sekeliling Bayu muncul banyak penampakan. Di sebelah kanan Bayu ada Teteh pemilik warung muka rata. Di sebelah kiri Bayu ada Akang pendaki di mata air. Belum lagi di belakang Bayu ada harimau yang menggeram dan siap menerkam mangsanya. Dan yang paling membuat bulu kuduk gue merinding ketika udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara hihihihi, suara tertawa khas kuntilanak dari atas pohon besar. Rupanya kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Gue mulai menangis ketakutan. Gue berdoa sambil menangis. Semakin kenceng gue berdoa, semakin dingin udara di sekitar gue. Gue mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telinga gue. Tapi gue gak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ. Hanya ada gue, Bayu, dan mereka yang sedang mengamati gue. Di antara doa yang gue panjatkan, gue meminta agar Kang Daud mencari gue dan Bayu yang menghilang. Tidak lama kemudian, seolah doa gue dijawab, tiba-tiba gue mendengar suara memanggil gue. Dek, Dek. Suara yang terasa familiar. Gue menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. Bay, sadar Bay, itu Kang Daud manggil gue di sana. Gue masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu menggeram ke arah gue. Gak mungkin ada Kang Daud, Ki. Di sini yang ada cuma orang mati, Ki. Seperti kami ini. Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah, tanpa pikir panjang gue menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Gue terus berlari menyeret kaki gue, mengikuti bayangan sekelebat itu. Gue lari makin menembus ke dalam hutan ini. Senter gue mati secara tiba-tiba dan keadaan di sekeliling gue gelap seketika. Gelap. Gak ada cahaya apapun di sini. Belum pernah gue ngerasa setakut ini. Tolong, siapapun di sana. Mengapa suara gue gak keluar? Sekuat tenaga gue berteriak, tapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah gue seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin gue teriak, makin tenggorokan ini terasa tercekik, terhimpit dalam gelap. Tidak. Suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan. Jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga gue gerakin kaki untuk hengkang jauh dari sini. Menarik kaki gue yang terseret-seret. Menjauh. Gue berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucap pendaki. Mati. Gue terus berlari menyeret kaki sambil menangis. Tolong, gue gak ingin mati di sini. Tolong. Akhirnya gue bisa juga berteriak, tapi percuma. Gue berteriak gak ada orang juga di sini. Tapi gue gak mau mati. Gue harus menjauhi siapapun yang mengejar gue di belakang. Entah Bayu, entah setan lain yang mengejar gue. Kang Daud! Gue berteriak memanggil, berharap sekelebat bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali gue melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali gue berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air.
Bayangan itu hilang seiring dengan subuh yang mulai datang. Gue terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Gue gak kuat lagi berlari. Tenaga gue sudah habis. Kaki gue juga sakit bukan main. Gue terduduk di salah satu bebatuan berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencari gue dan Bayu. Karena semalaman kami tidak pulang. Karena terlalu lelah, akhirnya tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukan gue sedang tertidur. "Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya tuh, Neng." "Tolong saya, Pak. Saya tersesat." Gue menangis karena merasa lega akhirnya bertemu dengan bantuan. "Neng bisa jalan. Mari saya bantu sampai bawah." Warga itu membantu gue turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. "Ki, untung lo selamat, Ki." "Bayu gimana, Il? Gue ninggalin Bayu di hutan karena gue takut. Dia kesurupan." Setengah terisak, gue menanyakan keadaan Bayu sama Ismail. "Udah, lo istirahat dulu. Makan terus lo tidur ya. Pasti lo capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritain ya." Ismail memberikan teh hangat biar gue tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajak gue mengobrol. "Udah tenang kamu, Dek?" "Sudah. Alhamdulillah, Kang." "Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu?" "Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dek. Kami sudah menemukan Bayu." Alhamdulillah. Gue segera memanjatkan syukur. Gue merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabat gue sendirian. "Saya turut berduka cita, Dek. Yang kami temukan jasad Bayu, Dek. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu." "Maksud Akang, Bayu meninggal di tempat?" "Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung setan. Terus kita kabur, terus Bayu kesurupan. Tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin. Dia di sana, Kang." "Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh." Enggak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang." "Tadi malam, saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal, Dek. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu sahabat kamu, Dek." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gue menangis meratapi sahabat gue yang sudah mendahului. "Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka, Dek. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka." Terakhir, Kang Daud menutup ucapannya dengan kalimat itu seraya menepuk pelan bahu gue. Karena pengalaman itulah yang akhirnya membuat gue trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya gue mendaki gunung bersama, bernama Gunung Salak.